Halo semua sahabat TioJB, kali ini kita akan membahas seorang tokoh wanita pejuang hebat dari Aceh. Apakah kalian pernah mendengar nama Malahayati? Ya, Malahayati adalah seorang laksamana angkatan laut Kesultanan Aceh yang gagah berani. Beliau adalah laksamana perempuan pertama di Nusantara. Beliau juga dianugerahi gelar pahlawan nasional dari Presiden Joko Widodo. Salah satu prestasi Malahayati adalah saat beliau menghancurkan kapal VOC. Dan masih banyak lagi kisah menarik tentang perjuangan Malahayati. Tetap ikuti video ini sampai selesai. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Malahayati adalah seorang pejuang perempuan yang berasal dari Kesultanan Aceh. Beliau memegang jabatan laksamana dan bertempur melawan penjajah VOC di lautan dan di benteng-benteng yang dikuasai oleh Belanda. Keberanian dan kehebatannya sampai-sampai membuat Ratu Elizabeth I dari Inggris mengirimkan utusan untuk berdamai dengan Kesultanan Aceh. Berikut 8 fakta Malahayati. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari TioJB. Laksamana wanita pertama di dunia pelayaran modern. Jika nama Artemisia I dari Karya tidak dihitung, maka Malahayati adalah laksamana wanita pertama yang diketahui oleh dunia modern. Beliau merupakan cicit dari Sultan Salahuddin Shah yang merupakan Sultan Aceh kedua. Malahayati sendiri dilahirkan pada tahun 1550 Masehi. Pada saat anak-anak dan remaja, ia mendapat pendidikan dari istana. Ayah dan kakek Malahayati adalah seorang panglima angkatan laut Kesultanan Aceh. Dari situlah semangat kelautan Malahayati muncul. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Baitul Maqdis milik Kesultanan Aceh. Janda yang memimpin pasukan janda. Perjuangan Malahayati melawan penjajah dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru. Armada laut Kesultanan Aceh saat itu melawan armada Portugis. Pada pertempuran tersebut, Laksamana Zainal Abidin yang merupakan suami Malahayati telah gugur. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari para janda prajurit Aceh yang telah gugur di medan pertempuran. Dan permintaan itu pun dikabulkan oleh Sultan. Malahayati lalu diangkat menjadi pemimpin pasukan Inong Bale. Inong Bale adalah pasukan yang terdiri dari para janda. Bikin Belanda kocar-kacir. Pada tahun 1599, komandan ekspedisi Belanda yang bernama Cornelis de Houtman, yang juga merupakan orang Belanda pertama yang mendaratkan kaki di Nusantara, tiba di Aceh. Ia disambut Sultan Aceh dengan baik. Namun keserakahan Belanda dalam mengajukan permintaan kepada Sultan Aceh membuat Sultan menolak permintaan itu. Lalu dengan sengaja de Houtman menghina Sultan. Malahayati dan pasukannya tentu saja tidak dapat menerima penghinaan tersebut. Lalu terjadilah pertempuran sengit antara Belanda dengan Kesultanan Aceh. Tidak dapat diduga pasukan Belanda yang sombong tersebut kalah dan mencoba kabur, namun dikejar oleh pasukan Aceh yang dipimpin oleh Malahayati. Cornelis de Houtman akhirnya terbunuh di tangan Malahayati di geladak kapal saat duel 1 lawan 1. Wanita yang dipilih Sultan dan disegani pria. Walaupun seorang wanita yang hidup di zaman kuno di mana para lelaki mendominasi, Malahayati mampu mendapatkan penghormatan yang layak dari pria. Ia bahkan ditunjuk secara langsung oleh Sultan Alauddin Mansur Shah yang menjadi sultan saat itu untuk menjadi laksamana pertamanya. Saat itu, Kesultanan Aceh sedang ketat-ketatnya menjaga perairan di Selat Malaka agar tidak bernasib sama seperti tetangganya
yang jatuh ke tangan Portugis. Konon, para jenderal dan pasukan pun menaruh hormat kepada perempuan ini. Bikin kerajaan Belanda minta maaf. Setelah Portugis, Aceh harus menghadapi upaya invasi dari Belanda. Setelah armada pimpinan Cornelis de Houtman berhasil dikalahkan oleh Malahayati, kini giliran pasukan Paulus van Carden yang mencoba menerobos perairan Aceh pada tahun 1600. Mereka menjarah dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah, dan itu membuat sang Sultan Aceh naik pitam. Tantangan ini dijawab oleh Laksamana Malahayati dengan memerintahkan penangkapan Laksamana Belanda Jacob van Neck pada tahun 1601. Perlawanan sengit antara armada Malahayati dan ancaman Spanyol membuat kerajaan Belanda menyerah. Penguasa negeri kincir yaitu Maurits van Orange mengirim utusan diplomatik beserta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Kedua utusan tersebut ditemui oleh Malahayati sendiri dan berbuah kesepakatan gencatan senjata. Kerajaan Belanda akhirnya menyetujui membayar uang ganti rugi sebesar 50.000 gulden sebagai kompensasi atas tindakan Paulus van Carden, sementara Malahayati membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditawan pasukannya. Kerajaan Inggris ketakutan. Reputasi Laksamana Malahayati yang tak kenal ampun membuat kerajaan sebesar Inggris yang hendak melalui Aceh melewati Selat Malaka ketakutan. Daripada mengirim pasukan dan kalah telak, akhirnya mereka memilih memasuki perairan Aceh dengan damai. Ratu Inggris saat itu, Elizabeth I, memerintahkan James Lancaster disertai surat permintaan izin kepada Sultan Aceh untuk membuka jalur pelayaran menuju Jawa. Laksamana Malahayati sendirilah yang akhirnya memimpin negosiasi dengan Lancaster pada tahun 1602. Terjadilah kesepakatan untuk mengizinkan armada Inggris melewati Selat Malaka yang akhirnya membuka jalur perdagangan antara Inggris dan Jawa. Atas keberhasilan diplomasi tersebut, Ratu Inggris Elizabeth I akhirnya memberikan gelar bangsawan kepada James Lancaster. Gugur sebagai prajurit. Laksamana Malahayati meneruskan perjuangannya untuk melindungi perairan Aceh hingga akhir hayatnya. Beliau gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis yang kali ini dipimpin oleh Alfonso de Castro. Jasadnya dimakamkan di Kampung Lamreh, Kroweng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Laksamana Malahayati disebut masih memimpin pasukan Aceh saat menghadapi armada Portugis saat menyerbu Kroweng Raya Aceh pada tahun 1606. Sejumlah sumber sejarah menyebut Laksamana Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Portugis itu. Beliau kemudian dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, sebuah desa nelayan yang berjarak 34 km dari kota Banda Aceh. Namanya terdengar hingga ke China dan Eropa. Kehebatan Laksamana Malahayati di lautan membuat namanya dikenal di negara-negara lain. Selain di Belanda, Portugis, dan Inggris yang ketakutan dibuatnya, nama Laksamana Malahayati juga terdengar sampai ke negeri China. Sejumlah sejarawan menjajarkan namanya dengan Katerina Agung dari Rusia. Maka tak heran jika Malahayati dinobatkan sebagai pahlawan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Itulah tadi 8 fakta tentang sosok hebat pahlawan wanita Malahayati, seorang wanita tangguh yang sampai bikin ketakutan penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik dari Tio JB.